Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Harus Nonton. By the way, apa kabar kalian para pencinta alur film yang tiap hari nonton YouTube mulu? Karena percuma nonton kalau tidak sembahyang, apa gunanya? Oke lah, di video kali ini admin akan membawakan sebuah film berjudul From Black 2023. Kira-kira film apakah ini? Oke lah, seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan penyidikan yang petugas Ellison lakukan di rumah janda bernama Julie, di mana kali ini Elizabeth berusaha mencari bukti tambahan atas kasus aneh di tempat tersebut. Scene kemudian beralih pada beberapa jam sebelum Elizabeth datang di scene awal tadi, di mana Elizabeth yang pernah menangani kasus hilangnya putri Julie 7 tahun lalu terlihat melakukan interogasi dan meminta Julie untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Lalu Julie pun berkata jika selama 7 tahun terakhir ia terus dihantui rasa bersalah atas hilangnya Rapi. Hingga tadi malam ia pun nekat melakukan ritual agar putranya bisa kembali. Mendengar hal itu, Elizabeth pun teringat ketika pertama kali ia menangani kasus hilangnya Rapi, di mana saat itu Julie yang sedang oleng langsung panik saat mendengar suara ketukan. Saat Julie kebingungan, ia pun diberitahu jika tim kepolisian telah mendapat laporan penculikan seorang anak kecil. Lantas Julie pun diminta untuk mengecek putranya. Rupanya Julie tidak sadar jika selama ini putranya telah hilang. Menyadari hal itu, Elizabeth menghubungi timnya untuk melakukan pencarian. Setelah berusaha semaksimal mungkin, tim kepolisian hanya bisa menemukan 11 sepatu Rapi yang tertinggal di hutan. Dan di saat itu pula, Julie hanya bisa menyesali kecerobohannya. Singkat cerita, setelah bertobat, Julie yang depresi terlihat mendatangi sebuah komunitas yang dipimpin oleh seorang pria bernama John. Kemudian Julie yang anggota baru menceritakan insiden yang putranya alami 7 tahun lalu, di mana sampai saat ini Julie masih berharap jika putranya bisa pulang dengan selamat. Sementara di sisi lain, Elizabeth yang gagal mengungkap kasus penculikan terlihat merenung sambil melihat foto-foto kasus hilangnya Rapi. Di keesokan harinya, Julie pun bingung saat melihat John tiba-tiba mendatanginya. Hingga di tengah basa-basi, John yang tak ingin Julie terus bersedih lalu mengajaknya melakukan sebuah ritual untuk memanggil Rapi menggunakan kitab iblis. Mendengar hal itu, Julie pun merasa jika John sudah tidak waras. Hingga akhirnya Julie yang bosan dengan omong kosong John langsung menyuruhnya untuk pergi. Namun sebelum pergi, John meyakinkan Julie jika persekutuan yang telah ia lakukan dengan si iblis berhasil membuat putrinya bangkit. Sontak apa yang John katakan membuat Julie bingung. Terlebih lagi ia masih berharap jika Rapi bisa pulang. Saat malam tiba, Julie yang pasrah akhirnya meminta John untuk memberitahu cara melakukan ritual itu. Melihat Julie yang merubah pikiran, John mengatakan jika dalam ritual ada beberapa tahapan. Lantas agar ritual berjalan, John pun meminta Julie untuk menyiapkan syarat-syarat yang akan mereka lakukan. Meski terdengar tidak masuk akal, akan tetapi Julie akan melakukan apa saja demi putranya bisa kembali. Yeah, this is your daughter. Di keesokan harinya, meski tak tahu dengan apa yang ia lakukan,
Duli pun berharap jika ritual ini akan berhasil. Di tengah persiapan, Duli yang mendengar suara dari kamar Rapi bergegas mengeceknya. Akan tetapi setibanya di kamar Rapi, ia pun tidak bisa menahan tangis saat teringat kebersamaannya dengan putranya itu. Di siang harinya, setelah membuat lingkaran dari garam, John yang akan memulai tahap pertama meminta Julie untuk bersuci, di mana Julie harus mandi dengan air garam. Mendengar hal itu, Julie pun bergegas melakukannya. Saat Julie berenam, John mengatakan jika air garam akan menjadi pelindung selama Julie melakukan ritual. Setelah menjelaskan hal itu, John langsung melanjutkan persiapan. Singkat waktu sebelum memulai ritual, Julie yang penasaran menanyakan keadaan putri John yang katanya hidup lagi. Namun John menjelaskan jika mereka harus fokus pada ritual yang akan dilakukan. Saat tahap pertama dilakukan, Julie pun panik saat John merantai kakinya. Namun John menjelaskan jika ini merupakan peraturan wajib agar Julie tetap selamat. Setelah persiapan selesai, John yang akan membaca kitab meminta Julie untuk tetap berdiri di dalam lingkaran dan mengikuti setiap mantra yang ia bacakan. Available to us. We seek only that which is made of plants. We reject the natural order. Singkat waktu, Julie yang kelelahan merasa jika hal ini sia-sia karena sudah hampir setengah hari tidak terjadi apa-apa. Dan kini Julie pun ngamuk dan meminta John untuk berhenti. Abel, I'm gonna take. Setelah tahap pertama berhasil, Julie yang sempat ragu akhirnya yakin jika ritual yang mereka lakukan bukan hoaks belaka. Hingga di keesokan harinya, Julie pun kembali melanjutkan ritual dengan arahan John. We seek to bring the dead. Saat suasana menjadi gelap, John mengatakan jika mereka telah berhasil memanggil si iblis yang akan membantu Julie. Di hari berikutnya, John meminta Julie untuk meluapkan kesedihannya karena si iblis akan menunjukkan apa yang terjadi di hari Rapi menghilang. Akhirnya, Julie pun melihat hal yang terjadi ketika dirinya sedang oleng, di mana ketika itu Rapi berusaha membangunkannya untuk diantar ke sekolah. Akan tetapi ketika itu Julie yang oleng lalu cuek saja, hingga akhirnya Rapi pun berangkat sendiri. Akan tetapi ketika itu Rapi yang tidak tahu jalan akhirnya terdiam sendiri tanpa ia sadari jika dirinya sedang diincar oleh sosok pencuri. Dan kini Julie pun diperlihatkan tempat si kakek yang telah menculik Rapi. Saat Julie akan melampiaskan amarahnya, si iblis berkata jika hal itu melanggar perjanjian. Ternyata si kakek menculik Rapi sebagai tumbal untuk melakukan ritual pesugihan. No.
Di keesokan harinya, Julie dan John terlihat menyiapkan seekor kambing untuk dipersembahkan pada si iblis. Dan di saat itu pula, Julie yang masih trauma berusaha dikuatkan jika ritual ini harus dilakukan sampai selesai. Setelah persiapan selesai, John meminta Julie untuk tidak dari lingkaran garam selama ritual berlangsung. Dirasa sudah jelas, John meminta Julie untuk mengikuti mantra yang ia ucapkan. Sontak Julie pun panik saat John mengalami kesurupan. Julie yang ketakutan langsung kabur saat melihat tangan si iblis keluar dari mulut si John. Sementara itu di luar, Julie yang kena mental terlihat tidak mampu lagi untuk melanjutkan ritual tersebut. Namun saat melihat gambar yang dibuat anaknya, Julie pun berusaha menguatkan diri untuk kembali melakukan ritual tersebut. Di tengah kengerian, John yang sekarat merangkak dan meminta bantuan pada Julie. Lalu tiba-tiba, setelah melihat John ditarik si iblis, Julie pun kembali dihampiri si iblis dan memintanya untuk menyelesaikan ritual, di mana si iblis berkata, jika satu langkah lagi Rapi akan kembali. Mendengar hal itu, Julie yang terpengaruh langsung mengambil buku John untuk menyelesaikan ritual. Di keesokan harinya, Julie pun menarik domba untuk diberikan pada si iblis. Mendengar si domba dimangsa, Julie yang ingin menyelesaikan ritual langsung membuat simbol-simbol aneh. Di sore harinya, si iblis yang memulai ritual pembangkitan Rapi meminta Julie untuk masuk ke dalam lingkaran. Di alam roh, Julie yang bertemu John langsung menanyakan keberadaan putranya. Namun bukannya menjawab, John langsung mengajak Julie ke suatu tempat. Sesampainya di meja merah, John menunjukkan 3 potong daging yang harus Julie makan untuk membuat Rapi bangkit. Ia pun berkata, jika daging ini merupakan gambaran daging dan darah dan tulang di tubuh Rapi. Meskipun agak jijik, Julie yang ingin Rapi bangkit lalu menghabiskan daging itu. Dan tidak cuma itu, John pun langsung menuangkan sirup merah ke dalam gelas untuk diminum Julie sebagai syarat terakhir. Dan setelah itu, John mengatakan jika setelah Julie meminumnya, si iblis akan mengambil jiwa si pemohon untuk menggantikan orang yang ingin dibangkitkan. Ternyata inilah alasan John Mokat, di mana si iblis mengambil jiwanya setelah mengedotense putrinya. Mendengar hal itu, Julie yang tidak ingin menjadi tumbal menolak untuk meminumnya, karena percuma membangkitkan Rapi jika dirinya tidak bisa bersama. Di tengah kemarahan, si iblis mengancam jika ia akan menyiksa jiwa Rapi jika ia tidak segera memberikan jiwanya. Mendengar hal itu, Julie yang panik meminta pengecualian, di mana ia berjanji akan secepatnya mencarikan tumbal untuk si iblis. Sesaat kemudian, Julie langsung menelpon mantan pacarnya yang akan ia tumbalkan, di mana Julie beralasan jika dirinya ingin bertemu. Mendengar hal itu, jelas saja si mantan langsung ke sana. Singkat cerita, di tengah kondisi yang gelap, si mantan yang datang langsung mencari keberadaan Julie.
Dan setelah melihat Julie duduk di tangga, si mantan langsung menghampiri Julie. Lalu tiba-tiba tapi sayangnya si iblis ogah untuk mengambil jiwa pengganti yang Julie siapkan. Dan sekarang Julie yang kembali diincar si iblis bertahan di dalam ruangan. Naas sekali, si calon tumbal pun modar setelah dijadikan pendobrak pintu. Di tengah kepanikan, Julie pun berusaha menelpon bantuan. Kembali ke masa sekarang, setelah Julie berada di dalam sel, Elizabeth yang ingin melanjutkan penyidikan langsung menanyakan keberadaan jasad John. Namun Julie meminta Elizabeth untuk menghentikan penyidikannya karena Elizabeth tidak akan menemukan mayat John. Sambil ketakutan, Julie pun meminta Elizabeth untuk memperketat penjagaan, di mana kini si iblis sedang mengincar dirinya. Lalu Elizabeth mengatakan jika Julie aman di sini. Merasa si iblis kembali muncul, Julie yang panik meminta tolong. Sementara itu di sisi lain, Elizabeth yang sampai di rumah Julie langsung melanjutkan penyidikan. Kembali pada Julie, kali ini dengan hasutannya, si iblis mempengaruhi Julie untuk menyerahkan jiwanya, di mana si iblis mengatakan, meskipun Julie tidak bisa bersama Rafi, setidaknya Rafi bisa hidup kembali, dan Julie bisa menebus kesalahannya. Sontak Elizabeth pun kaget saat melihat Rafi ditemukan setelah 7 tahun menghilang. Tidak cuma itu, keadaan Rafi pun masih sama seperti saat ia hilang, yaitu dengan sepatunya yang hilang sebelah. Lalu film pun berakhir.